Untuk itu, saudara, pada malam hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Mungkin bisa yang berdoa, Pak Miten, berdoa Pak buat kita Pak. Boleh Pak Miten? Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur masih berikan kami nafas hidup. Hari ini kami bisa bertemu kembali. Itu semua oleh anugerah-Mu. Engkau mengizinkan kami untuk belajar lebih dalam lagi tentang Engkau, supaya kami memahami apa arti hidup ini di dalam Engkau, supaya hidup kami berarti di dalam dunia ini, hidup kami memuliakan Engkau, Tuhan. Untuk itu Tuhan, waktu kami hari ini Tuhan, kami belajar banyak tentang firman-Mu. Tuhan, Engkau tolong kami, Roh Kudus berikan kami hikmat untuk memahami setiap pembahasan yang akan kami belajar. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Hondarka, Tuhan memberikan Roh Kudus untuk memimpin kami, supaya kami tetap dibimbing oleh Tuhan, dibimbing oleh Roh Kudus untuk memahami tentang apa hal-hal yang kami harus pahami untuk menjawab hal-hal yang terjadi pada hari-hari ini, untuk kami hidup menurut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, waktu kami Bible study malam ini kami serahkan ke dalam tangan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Miten. Saudara-saudara, pada malam hari ini, di mana kemarin yaitu kita membahas mengenai kepada jemaat di Tiatira, ya, di mana pada jemaat di Tiatira, saudara, dikatakan inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api, ya, yang menandakan bahwa Tuhan itu Maha tahu, ya, kakinya bagaikan tembaga. Berarti Tuhan itu juga yang menghakimi atas kita semua, ya. Dan untuk itu, saudara, Tuhan tahu juga, ya, pekerjaanmu, ya, baik kasihmu, imanmu, ya. Jadi kasih imanmu yang luar biasa, kita melayani iman yang luar biasa, ya. Bahkan, saudara, pekerjaanmu terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Jadi, saudara, dari kemarin Pak Ondarka mengatakan bahwa ini boleh dikatakan ini finishnya finish strong, ya, sangat luar biasa, ya. Jadi pada waktu pertumbuhannya makin lama makin kuat dan bahkan makin kuat, ya. Tetapi, ya, aku mencela engkau, ya, di mana, ya, engkau membiarkan wanita Isabel. Artinya, saudara, kita Tuhan mencela kita, Tuhan tahu, ya, ternyata kita ini kompromi, ya, dengan wanita Isabel, ya, yang menyebut dirinya Nabiah, padahal saudara, Nabiah itu yang menentukan Nabiah adalah daripada Tuhan itu sendiri, ya, dan menyesatkan hamba-hamba dan berbuat zina, ya, dan itu tidak maksudnya membuat Tuhan itu menjadi murka, ya, dengan adanya perzinahan ini, ya. Tetapi saudara diberikan pertobatan, ya, tetapi tidak mau bertobat dari zinanya itu, ya, dan akhirnya Tuhan itu akan marah dan melemparkan ke atas ranjang orang sakit, ya, dan yang kedua yaitu ke dalam kesukaran yang besar. Ketiga yang sangat yang tidak kita sukai yaitu anak-anaknya akan kumatikan, ya. Dan Tuhan berpesan, ya, supaya kita ini tetap kuat, ya, karena tetapi peganglah itu sampai aku datang, ya, karena supaya kalau kita kuat ada janji yang luar biasa, yaitu kepadanya akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Artinya kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun, ya, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Artinya kita akan bersama-sama dengan Tuhan menjadi sahabat Tuhan, ya. Ya, saya persilakan Pak Ondarka untuk memulai, ya, malam hari ini, ya. Tapi sebelumnya saya mau doa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami berdoa untuk Pak Ondarka,
Biarlah kau urapi Tuhan, berikan hikmat pewahyuan daripadamu, kami percaya kau bukakan hati kami semua supaya dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami panggil. Amin. Silakan Pak. Ya, shalom, selamat malam buat kita semua ya. Saudara, malam hari ini saya mau lanjutkan penjelasan tentang Tiatira. Kemarin penekanannya saya ke arah yang ayat-ayat awal, akhirnya belum. Jadi setelah saya kembali malamnya itu saya renungkan tanya jawabnya, kemudian statementnya Pak Bambang itu ya. Jadi saya berdoa lagi sampai kira-kira sampai Sabtu gitu, saya baca lagi, saya berdoa lagi. Saya seperti Tuhan bukakan kembali untuk menjelaskan lebih pelan ya, detail, terutama ayat-ayat yang terakhir ya, tentang upahnya apa. Itu terlalu penting ya. Seringkali Anda kalau lihat Wahyu itu ya, jangan lupa Wahyu 2 dan 3 ini kita belajar, itu 7 jemaat itu nanti masing-masing mengalami sesuatu yang berbeda-beda, sehingga Yesus mengenalkan dirinya, pribadinya sebagai apa, ya, itu supaya mendasari tegurannya atau pujiannya atau sanjungannya dan sebagainya. Tapi nanti ketika terakhirnya, ketika barang siapa menang, kaitannya dengan rewardnya, itu sudah ucapkan baik-baik. Ya. Biasa reward ini yang seringkali orang Kristen lupakan. Ya. Rewardnya itu penting sekali. Nanti kita bandingkan, begitu ngomong Isabel, dia rewardnya memerintah. Ya. Karena Isabel ini kalau kita mengacu ke Perjanjian Lama, dia itu permaisuri, ratu, orang kedua telah raja. Ya. Maka Yesus menangkan dirinya di sini sebagai anak manusia. Ya. Saya tinggalkan Tuhan itu biar kita ini apa ya? Saya selalu berdoa ya buat tiap kali Rabu demi Rabu itu saya berdoa sesuatu yang saya doakan sungguh-sungguh. Saya dan Anda semua, saya gali sungguh-sungguh. Saya berdoa, saya persiapan baik-baik. Saya akan menggali untuk saya menggalinya seperti perak atau saya berharap emas yang saya sampaikan kepada saudara. Ya. Emas, ya Anda bangun di atasnya begitu. Jadi saudara. Saya berdoa supaya ada pengalaman rohani lebih gitu ya. Tiap kali kita belajar sesuatu, Anda rindukan upahnya, rewardnya. Begitu. Ya. Kalau enggak nih saudara ingatnya yang dulu-dulu terus, ya lawatan Tuhan awal Anda ya, kayak bisa dicerita lah, lalu biasa ya, lalu nggak tahu seperti apa awalnya. Tapi misalnya ingatkan kasih mula-mula, harusnya lebih berlari lagi begitu ya. Jadi kita nggak usah lihat masa lalu, ingat baik-baik ya. Selalu saya ngomong masa lalu itu selalu yang menguasai iblis, bukan Tuhan. Ya, saudara nggak usah lihat masa-masa lalu terus. Iblis senang terus, ya. Masa lalu itu jadikan pengalaman karena yang menguasai iblis. Tuhan itu mau baru kita hari ini, kesalahan kita hari ini. Kemudian tegurannya apa, ujungnya kita suruh bertobat, dan ada reward yang disiapkan Tuhan ke depan. Reward itu saya rasa terlalu penting, ya. Walaupun kita seringkali, maaf ya, hari-hari ini kita hampir terjebak selalu minta upahnya, berkatnya hari ini, kita ambil hari ini. Mau berkatnya secara materi, mau kuasanya secara langsung, nah. Tapi enggak. Paulus katakan apa? Penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan aku terima. Kemuliaan. Nah, kemuliaan itu macam-macam. Ada akan terima mahkota, kehidupan yang ini nanti kita akan memerintah bersama dengan dia. Saya kok mikir begini ya. Iya. Jadi kalau kita ini tidak ngerti betul rewardnya apa, dan itu tidak saudara rindukan sungguh-sungguh, tak rasa semua orang akan ditutupi iblis untuk kita lihat kepalanya mau angkat ke atas, ditekan sama iblis ke bawah lagi. Jadi kita hal-hal yang kata Paulus Filipi pasal 3 di Paulus kata, itu keuntungan yang duniawi itu, yang orang-orang lain kejar, yang dia dulu kejar, ya, itu sampah sebenarnya, kata Paulus. Ya, itu semua sampah. Yang penting pengenalan akan Kristus Yesus. Nah, jemaat Wahyu 2 dan 3 ini, itu Yesus mengenalkan dirinya spesifik. Yang saya mungkin tidak pernah temukan di Injil lain mungkin ya. Yesus mengenalkan dirinya spesifik ya. Aku anak manusia, matanya bagaikan nyala api, kakinya tembaga, gitu ya misalnya.
spesifik buat kita semua, saudara. Nah, itu yang saya harap saudara memahami ini, dan itu kerinduanmu, sehingga begitu dengar ini, Tuhan aku mau, ubahkan aku. Kalau enggak itu ya saudara mau apa ya? Saya juga mau apa lama-lama ya. Iblis maunya ada hari ini aja selesainya. Ya, berapa kali Pak Yusuf sedang berat ekonominya. Diharapkan ke depan aja kemuliaan Tuhan maunya apa. Jadi dipimpin terus. Ya. Kalau enggak kita akan terkecoh, stres berat. Nah, selesai kita. Baik ya, jadi saya akan kembali aja. Saya akan sekarang baca agak cepat, saya akan potong-potong aja hal yang saya ingatkan kembali untuk melengkapi ya. Yang pertama saya mau sampaikan di ayat 18-nya ya. Inilah firman anak Allah yang bagaikan tembaga. Kalau saya lihat di Injil Matius sampai Yohanes, istilah anak manusia terlalu banyak ya. Dia yang menghakimi, dia akan menguasai surga ya dan sebagainya. Anak manusia itu artinya anak Allah ya. Firman yang hidup bersama dengan Allah itu, yang kalau Yohanes 1 itu anak Allah yang jadi manusia ya. Jadi dia ini pribadi kedua setelah Allah Bapa. Penting ini karena Isabel itu lambang orang kedua juga ya, orang kedua. Kalau kita mengacu ke Isabel, kenapa istilah Isabel dimunculkan? Karena ini mengingat pembaca ingat di raja-raja ya, raja 16 maupun 20 sampai dua raja juga muncul nama Isabel ada. Anda sudah baca itu semua. Jadi ini orang kedua, tapi yang menguasai gitu ya. Sampai orang pertamanya, ya nanti kita belajar, dia membiarkan. Ya. Jadi Yesus mengatakan dia sebagai anak manusia, aku ini oknum kedua. Tapi waktu penciptaan aku ada di situ, Yohanes 1. Firman jadikan segalanya, ya Bapak. Matanya nyala api itu, lihat, tidak ada tersembunyi, terang. Api juga bisa membakar dosa, ya. Makanya beberapa kali dia bertobat. Dia tahu dosa, dia ngomong, sebelum aku bakar, bertobat dulu ya. Kira-kira begitu. Bertobat. Waktu itu yang saudara jangan lupakan. Anda terpercaya pun peringatannya banyak. Kalau Anda di jemaah seminar ya, miskin, kesusahan luar biasa. Ajarnya apa, saudara? Ya. Susah sampai mati. Karena ada rewardnya. Kita akan terima mahkota. Nah, kalau orang nggak ngerti, ngalami kesulitan ekonomi seperti itu, jemaah seminar itu ya, dia akan minta berkat Tuhan, lepaskan cepat. Tapi kalau kita ini ngerti kemuliaan kita terima mahkota kehidupan, saudara akan belajar kenal Tuhan lebih lagi. Kok ngalamin ini seperti apa ya? Ayatnya ada pencobaan, tidak akan menjadi kekuatanku ya. Terus bergumul dengan firman Tuhan. Jadi nggak kemerosong dulu, udah harus selesai hari ini. Nah, nggak ada selesai hari ini. Itu semua hidup kita itu tentukannya, saudara kelak itu ditentukan hari ini. Nah, jemaat Tiatira ya, dia mengenakan dirinya seperti itu, anak manusia, oknum atau pribadi kedua dari Allah Bapa, karena dia tahu ini jemaat sedang di tanda kutip ya, kena pengaruhnya Isabel orang keduanya. Ayat 19 sudah saya bahas, ini harusnya finish stronger ya. Harusnya kalau teman 19 selesai itu yang Tuhan mau. Ya. Makanya Anda kalau lihat ayat yang 25, tetapi apa yang ada padamu, ya itu 19 itu, ya, peganglah itu sampai aku datang. Nanti upahnya memerintah. Di konsep sebenarnya nggak pernah takut ngaruhnya orang kedua ini, karena dia lebih takut ini raja dan segala macam menghakimi kekal. Ya, Isabel paling bisa membunuh tubuh, ini bisa membunuh, tapi juga sekaligus membuang kita ke neraka mati kekal. Wow, gitu ya. Jadi harusnya finish stronger. Ya, dia melihat kasih imanmu makin bertumbuh, ya luar biasa pelayananmu, ketekunanmu ya, ujian ketekunan begitu ya. Kayak Pak bisa ngalami itu ketekunan. Jangan lupa ya. Saya mau ngomong dua hal selalu ya. Kalau Anda lihat misalnya di 2 Petrus 1 itu, tambahkan imanmu, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri ketekunan. Penguasaan diri dan ketekunan itu selalu hampir bersamaan ya. Penguasaan diri itu Anda menguasai diri kita ya terhadap godaan dari luar yang berkaitan dengan duniawi, kenikmatan daging dan sebagainya. Pokoknya yang nikmat-nikmat, karena begitu, yang enak-enak. Anda bisa menguasai diri, ya.
Ketekunan itu muncul ketika ada sengsara, penderitaan, dan ujian berat yang Anda alami. Itu supaya iman kita bisa tekun. Anda kalau lihat Roma 5, Yakobus 1 segala, ketekunan tidak bisa muncul otomatis. Ketekunan itu ada ujian berat dari luar menekan kita, sehingga nasihatnya tekun. Imanmu akan semakin tekun ketika api ujian itu muncul. Ya, dua hal. Penguasaan diri itu, ini ketekunan karena dia ditekan. Nah, ini beda dengan yang lain. Yang lain kan jemaat lain pengaruh pengajaran Biliam. Ini orangnya, oknumnya. Ya, jadi dia ketekunanmu. Ya. Bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Di tengah-tengah orang kedua Isabel yang menguasai jemaat di sini, dia masih imannya dia mau bertumbuh, kasihnya luar biasa, terus nggak pernah takut sama Isabel ini. Oknum kedua, ya, anak manusia penting. Ya, dia lihat segalanya, dia catat segalanya. Ya, ingat ya, perbuatan kita detik itu adanya nyatati malaikat. Matanya itu nggak pernah tertidur. Ya, kita tahu di Pemazmur, Allah kita nggak pernah tidur. Matanya melihat kita terus, ya saudara. Makanya hati-hati, ya. Kalau tiap hari, tiap detik hidup kita seperti apa, ingat ini baik-baik. Ya, matanya bagian nyala api, terang terus. Anda dan saya minta mata itu masuk dalam hidup kita, biar mata kita terang. Ya, kalau matamu terang, kau akan lihat segalanya yang kemuliaan dunia itu sampah, kata Paulus. Tapi kita nggak lihat mata terang seperti Kristus, iya itu kenikmatan. Pak Yusadi cerita masa lalunya, kenikmatan. Tapi kok sampai hari ini kita masih begitu, waduh, ya ada kesempatan bertobat ya, bersyukur, berbalik arah, datang ke Tuhan, gak kuat, minta kekuatan Tuhan. Ya, upahnya berat. Ada perjinahan begitu ya, pornografi sebelah, Anda akan tahu upahnya nanti. Apa? Itu kenikmatan, maaf ya, kenikmatan ranjang, upahnya apa? Aku melempar kau ke ranjang, gantian. Ya, takut tua ya. Anda menikmati pornografi seksual itu, hukumannya sesuai dengan itu, tapi yang terbalik. Ya, hukumannya akan melemparkan kau ke ranjang orang sakit. King James nambahkan orang sakit. Jadi ranjangnya tapi ranjang malapetaka. Anda dan saya tidak sungguh-sungguh benci dosa itu. Ya, dosa itu nggak bisa dimaklumi, dibenci. Darah Kudus nolong kita. Ya, ayat 20. Tetapi aku mencela engkau. Ingat ya, kata mencela itu bahasa aslinya itu kompromi atau toleransi. Oh bukan, mencela itu tegurannya yang keras betul. Anda tahu ya kata mencela, maaf. Mencela itu kayak Yesus ngomong, nyala kau daripada depanku. Mencela itu bukan sekedar negur. Tapi engkau ini, apa ya, mencela itu sudah dititeni. Ini kesalahanmu. Ya. Karena engkau membiarkan wanita Isabel. Ya, engkau membiarkan, nah ini membiarkan itu kompromi bahasanya, membiarkan kompromi atau toleransi. Saya baca dulu ya, wanita Isabel, ada wanita, ada Isabel, ya. Wanita itu tafsirnya juga kata aslinya juga bisa istri, ya, membiarkan istri atau wanita, ya. Yang jelas wanita ini punya suami. Orang kedua, karena harus bisa ngomongin dia. Ya. Isabel yang menyebut dirinya Nabiya, ngaku dirinya Nabiya, ya, bukan gembalanya atau bukan penyampaian firman, tapi Nabiya. Nanti saya akan cerita Nabiya itu apa gitu. Mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Yesus jengkel ya. Pengerjanya pelayan-pelayannya juga tersesat supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Saya mau cerita ini beberapa hal untuk membandingkan ini yang terakhir. Tadi cerita kan, Isabel itu berarti ratu atau permaisuri, berarti itu orang kedua. Sama dengan Yesus, ya. Yang problem berat lagi, ini orang dalam. Kalau tadi Anda tahu pelajaran Nikolaus, Ibeliam, dari luar sana. Ini Isabel ini orang dalam, ya. Lingkungan orang kedua, mungkin setelah uskupnya, kalau ini uskupnya atau pokoknya tokoh gitu ya, tokoh nomor 2, ya, wanita itu artinya dia ada pemimpinnya gitu ya Pak, Anda tahu ya Pak,
perempuan atau wanita itu kepalanya laki-laki, ya. Dibiarkan itu artinya suaminya, pemimpinnya, atau kalau konteksnya Pak Bambang kemarin yang cerita, aku juga bisa seperti Isabel nih. Kalau konteksnya kita, ya saya yang laki-laki, berarti pemimpinnya yang harus negur. Pokoknya orang kedua yang berpengaruh. Kalau Isabel nggak berpengaruh, nggak sebut Isabel. Oh, sebut Isabel karena biar lihat kejadian lama orang-orang ini. Kok dia hanya orang biasa yang pendoa atau nabi yang ngomong nubuatan, itu orang mau dengar tidak bisa. Ini orang penting, sering naik mimbar juga begitu. Ya, sebelum suaminya khotbah mungkin dia ngomong penyataan Tuhan begitu. Nanti akan saya sampaikan nanti, kita akan bandingkan dengan Matius 7. Ya, nabi ini kita perlu belajar. Tapi saya mau cerita orang itu. Ini orang dalam, ya, punya jabatan yang bisa mengaruh saudara, ya, yang membuat kita ini apa? Awalnya mungkin segen kita ini, nggak enak. Ini ngomong begini begitu. Saya percaya sebutan nabi ini awalnya dia kayak Ahab. Ahab milih Isabel. Itu awalnya kan dia mungkin pastilah cinta. Mungkin Isabelnya juga merayu, banyak hal-hal seperti itu. Ya dah, aku mau, ya. Ahab sadari ini orang punya potensi, ini bapaknya aja imamnya Baal gitu loh. Tapi karena waktu cinta itu pacaran kan orang semua buta, cinta itu kan buta ya. Apapun ya. Ada penyanyi siapa bilang saya kucing aja rasa coklat, baik semua diterima dulu. Awalnya baik, urut. Tapi begitu sudah menikah, ya pelan-pelan dia akan ngatur Ahab. Nah, lanjut cinta ini. Jadi kata membiarkan kompromi itu, ya itu prosesnya perlahan kompromi, nggak bisa itu, ya pelan-pelan ini mulai ngambil alih, ya apalagi pakai kata nabi ya, hati-hati ya. Misalkan cerita di Matius 7. Ini mengambil alih, kalau kita lihat di 23, banyak nabi yang Tuhan tidak berfirman, tapi dia menyampaikan firman Tuhan. Bentuknya apa? Kalau di Matius 7 katakan, nabi itu bernubuat, ya, bernubuat itu bisa nggak harus Alkitab, dia bernubuat, ya. Bukankah hari ini banyak orang ngajar nubuat, ya. Dia mengusir setan demi nama Tuhan, buat mujizat, pernyataan kuasa itu nabi. Pokoknya buat orang kagum, ya. Orang-orang yang punya pengaruh kedudukan, orang dalam punya kedudukan, ya, kok pimpinannya suaminya atau pimpinannya kok membiarkan, jemaah kan repot jemaah. Orang pengajarnya juga repot. Waduh, nggak enak juga ya. Lama-lama dia menguasai panggung karena begitu. Dikuasai Isabel. Ya. Nah, pengaruhnya yang serikat kerja yang dewa-dewa itu mereka berkeluh kesahnya ke Isabel. Banyak orang gitu kan. Saya rasa hari ini banyak orang daripada Anda punya masalah datang ke gembalamu, lebih seneng Anda datang ke orang punya karunia nabi. Ya. Nanyakan apa yang Tuhan mau, cespleng kira-kira begitu. Mau dengar suara Tuhan apa? Anda nggak mau bimbingan gembala, terus bagaimana? Ya. Ini sama awalnya begitu. Disukai, ini penubuat, nyampaikan nubuatannya, ya. Seringkali pakai nama Tuhan, ya toh masih juga aku bernubuat demi namamu Tuhan, aku mengonsisten demi namamu Tuhan, aku mau cuca demi namamu Tuhan. Wah, apa nggak terpengaruh semua. Yang berat sekali ini suaminya pemimpinnya diamnya karena apa membiarkannya? Ya mungkin bisa karena Anda tahu ya laki-laki ini kan suami ini seringkali malas ribut, ya mungkin sudah diomongin itu kan. Dua kali nggak mau udahlah, sekarang dia hanya bisa berdoa. Karena bijaksana ya. Enggak, Anda lihat ya, jangan lupa Efesus 5 ya, 22 sampai 33 ya. Suami nggak bisa hanya doakan, tidak ada ayatnya. Hai suami, doalah istrimu, nggak ada. Suruh memandikan, membersihkan. Ya berdoa boleh, tapi itu bukan tugas utamamu. Tuhan tolong. Tapi bagaimana aku harus membersihkan dia? Cerita Adam dan Hawa kita tahu kan. Adam itu lebih mengasihi Hawa sehingga makan buah itu daripada mengasihi Tuhan. Ya ini Bu Meti dan Pak Yusak segala, makanya Yesus selalu ngomongnya apa? Kepada Simon Petrus kan, sebelum disuruh jadi gembala ngomongnya apa? Itu dia Pak Tuhan. Hai Simon, apakah engkau mengasihi aku dulu? Oknumnya pribadi Kristus. Iya, aku mengasihi walaupun ini agape, agaponi, filio, tapi Tuhan gembalalah domba-dombaku.
Tapi orang memimpin jemaat itu selalu Tuhan kasih syarat, teman satu syaratnya, mengasihi Tuhan, bukan mengasihi jemaat. Tidak, Tuhan dulu. Sehingga Tuhan ngomong apa kita dengarkan, turuti, ya. Kita berani ngomongin, terutama juga istri, orang-orang yang model nabiah begini. Saya ini jaringan doa sudah sering pelayanan ya, ketemu banyak orang. Jaringan doa yang keliling-keliling ke Indonesia itu ya, jaringan doa yang sampai Aceh, sampai Papua, itu saya herannya semua ibu-ibu. Ketemu ibu-ibu banyak itu. Ada beberapa ibu-ibu datang ke Wamena misalnya. Ya. Pak Darga, saya disuruh Tuhan ke Wamena, ini ada roh ini, roh itu, roh ini, roh itu. Saya bilang kami tahu. Loh, tahu kok diam saja. Loh iya, saya sedang jawab apa untuk perang. Anda mau apa? Saya mau kumpulkan pendeta. Saya bilang saya nggak ikut-ikut. Anda cuma ngasih tahu pendeta, ngajak perang, Anda pergi kan? Saya tinggal di situ. Itu seperti yang membangunkan singa tidur, dibangunin, ya, ditendangin, bangun, dia pergi. Saya bilang nggak mau. Anda mau silakan. Saya sudah tahu roh itu. Cuma saya sedang menyiapkan pasukan untuk perang nantinya. Itu ibu semua. Saya herannya ini pendetanya atau suaminya kemana ini? Itu bisa berbahaya. Tak kasih tahu saudaraku ya. Firman Tuhan itu yang pasti di Alkitab ini firman Tuhan. Anda berdoa supaya firman ini jadi dalam hidupmu. Yang benar ya, yang tidak benar dibuang, jangan terjadi. Tapi hal nabiah, yang dengan surat Tuhan, nubuat dan sebagainya, itu belum tentu dari Tuhan. Makanya di ayatnya, ujilah setiap roh. Tapi yang firman ini yang pasti. Saya tidak bilang nubuat bukan dari Tuhan. Ada banyak nubuat dari Tuhan. Ya. Tapi dari iblis bisa nih. Contohnya Isabel. Luar biasa pengaruhnya ini. Ngaku dirinya nabiah. Dan saya percaya karunianya muncul. Tapi kata firman Tuhan di Yeremia 23, dia tidak mengajar firman Tuhan. Tapi ngajar pernyataan Tuhan disampaikan. Tentunya disertai kuasa-kuasa saya pasti ya. Kalau enggak mana ada orang mau ikut. Jemaatnya mungkin takut pertama kali takut, tapi segen. Lama-lama takut, lama-lama. Nah nikmati juga toh. Anda lihat kuasa itu kan nikmat. Saya mau begini saudara ya. Saudara punya kedudukan dalam pelayanan mau atau konsen atau juga, plus Anda punya karunia, itu sangat bahaya, very dangerous. Ya. Kalau Anda lihat di saya 11, orang banyak minta urapan Roh Kudus, hikmat dan sebagainya, nubuat dan sebagainya, tapi lupa satu, ada urapan namanya takut akan Allah. Jadi saudara punya posisi, saya punya posisi, plus punya karunia, luar biasa lagi, plus karunia roh ada semua di situ. Itu bahaya. Anda perlu karakter yang kuat yang bisa ngajar firman. Tak kasih tahu ya, urapan itu nikmat buat roh kita. Ya, karunia itu enak, mengenakan roh kita, jiwa kita. Daripada pikul salib tentunya ada. Bahaya. Harus ada covering rohani, orang yang mengajar firman kuat. Saya ketemu banyak orang-orang yang ngaku dirinya pendoa, yang pakai suara Tuhan, hampir semua tidak belajar firman dengan baik. Alkitab menurut saya. Ya. Coba kita bandingkan yuk, saya kok pengen lihat Anda di Matius 7. Ya, sama kita akan nabiah hari ini. Ya. Karena nubuatan paling asli update apa? Ya kita kan. Anda tahu nubuatan akhir zaman sampai Wahyu aja banyaknya belum digenapi. Tapi kita masih ngejar nubuatan sifatnya apa? Pribadi. Tuhan tahun depan aku bagaimana Tuhan? Ketika saya kok nggak yakin dikasih tahu benar, ketakutan kita. Dan seperti Yeremia 23 katakan, nabi-nabi palsu itu selalu menubuatkan yang enak-enak, yang baik-baik. Ya. Kalau tidak pun dia akan membuat yang berbahaya supaya orang-orang takut ngejar dia kembali, kayak Isabel betul. Ya. Dikatakan Isabel itu kan apa? Memberi makan persembahan berhala, ini kaitan dengan bisnisnya. Nggak apa-apa makan, nanti pulang atau minta ampun dulu atau apa. Pokoknya ini perlu hikmat. Ya, apalagi kaitan dengan sebelum iblis ya. Kita masuk dalam supaya kita bisa ngerti iblisnya seperti apa. Dewa-dewanya seperti apa. Ya. Awalnya mungkin pornografi, mungkin cuma buat ciuman, jadi nonton. Lama-lama karena dia merasa terpengaruh juga pengajaran dengan
agnostis ya. Agnostik itu tubuh ini nanti pasti dosa, tidak ada artinya apa-apa. Ya, beberapa orang saya pernah cerita minggu lalu kan ya, beberapa pendeta-pendeta daerah tertentu yang mayoritasnya Kristen yang percaya mereka tetap selamat, dia khotbah aja masih pakai opo-opo, masih minum, mabuk, dosa dan sebagainya. Ini tubuh memang tubuh dosa, Pak. Yang penting keselamatan kekal. Kasih Yesus lebih besar daripada dosa kita. Loh itu amin. Ya, jangan lupa ya, selalu ya. Salvation, keselamatan itu selalu melekat seperti mata uang. Belakangnya mesti apa? Sanctification, pengudusan terjadi, buahnya muncul. Orang yang ngambil doktrin saya kan tetap selamat ya, predestinasi, tapi ngomongnya sepihak. Ya ini kita campur Isabel bikin aja. Ya. Nah, disertai hari ini dengan pernyataan kuasa-kuasa Tuhan nubuatan yang akhirnya banyak jemaat bahkan sekarang hamba-hambaku tidak ngerti firman. Saya ini baca tentang Matius pasal 7. Ya, saya baca buat kita semua ya. Ayat 15 sampai dengan 23. Hal pengajaran sesat. Saya mau bahas tentang nabiahnya dulu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka ada segala yang buas. Bahasa aslinya nabi palsu itu nabi hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan suara kebohongan, bukan firman, bukan kebenaran. Ingat ya, kebohongan yang dia sampaikan. Karena sifatnya serigala, kepengen menguasai kita. Cuman dia memakai domba, dikira temannya. Tidak, dia punya motivasi yang lain. Ini nabi palsu ya. Nabi betul ada? Oh ada, saya percaya. Banyak juga nabi. Ya. Nabi yang benar itu selain nubuat, dia juga ngajar firman. Saudara. Ayat berikutnya, dari buahnya Allah kamu akan mengenal mereka. Ya dari buahnya. Bukan nubuatannya, itu karunia. Ada karunia roh, ada buah roh. Ya. 1 Korintus 12 ada 9 karunia roh. Galatia 5, 22 sampai 23 ada 9 buah roh walaupun jadi 1. Ya, ada 9 karunia, 9 buah roh. Dari buahnya, bukan karunianya. Sekali kita terjebak jemaat yang nggak ngerti firman juga, yang nggak diajar firman kuat. Kalau pemimpinnya, pendetanya, gembala nggak ngajar firman teologis kuat, dokternya kuat gitu ya. Pasti orang ngejarnya karunia. Itu nikmat soalnya, menyenangkan. Ya. Dari buahnya kita akan melihat mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sebab sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ada buah, bukan karunia. Contoh yang baik bawahnya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ingat ya, berseru Tuhan itu apa? Anda mau memuji Tuhan, berseru Tuhan, Tuhan. Kita berdoa nyebut nama Tuhan, ya. Tapi kalau melakukan kehendak Tuhan harus tahu firman Tuhan, harus punya waktu pribadi dengan Tuhan, belajar firman-Nya, tahu baru kita lakukan kehendaknya, saudara. Ya, baru kita lakukan kehendaknya. Ya. Bukan orang berseru Tuhan, Tuhan buat seperti tidak. Nah, bawahnya. Pada hari terakhir saat ini banyak orang kan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Ini karunia Nabi. Tuhan peringatkan kalau engkau berpunya karunia Nabi, ya, tapi engkau tidak melakukan kehendak Tuhan secara utuh, ya, sesat, Nabi palsu. Ini peringatannya 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini peringatannya terakhir betul, bagaimana telat. Jemaat Tiatira diperingatkan duluan. Suruh bertobat, ini sudah terakhir.
mengenal itu ginosko, ya. Anda tahu Yohanes 17 ayat 3, apa hidup kekal itu? Itu mengenal Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus sebagai utusannya, juru selamatnya. Hidup kekal bukan tempat, hidup kekal masalah ginosko, kenal. Allah kenal kita, kita kenal Allah. Ginosko itu proses apa? Punya waktu pribadi, belajar firman-Nya sampai mengenal, setelah itu ginosko. Kalau orang karunia, tanpa Anda plus belajar dan diajari firman oleh atasan kita, kalau istri suami kita, ya, Anda punya waktu pribadi dengan Tuhan, belajar firman, diajari juga, itu ya. Tuhan bisa nggak kenal Anda, walaupun pelayanan loh. Ini bukan level anak-anak ini. Ini bukan level jemaat biasa, bukan level pelayanan. Levelnya Isabel, karena punya pengaruh buat nubuat, mengusir setan, membuat mujizat. Nah, jemaat Tiatira terpengaruh, ini orang terpengaruh. Saya rasa sama hari-hari ini ya. Kalau Anda yang bernubuat orang biasa, Anda tidak kenal, ya Anda nggak mau dengar. Tapi orang terkenal, yang punya pengaruh, punya kedudukan, orang besar seperti begitu. Loh, dikejar-kejar. Saya tidak bilang nggak boleh. Dari buahnya Anda bisa lihat. Dan Anda kalau termasuk kena hari ini Isabel, yuk imbangi kata Tuhan bertobat. Ya. Dengan firman Tuhan, saudara. Ya. Itu Isabel. Pasti ada orang pertamanya. Ya. Dia punya kuasa nih, Tuhan akan lihat. Aku ini juga anak Allah jadi raja. Anak manusia jadi raja nanti. Ini ratu, aku raja. Jadi Anda bisa pilih nanti pilih yang mana. Takut yang mana. Hati-hati. Ya. Nah, sekarang tegurannya. Upahnya. 21, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Terus ya, ini saya rasa juga mungkin penampilannya menarik, cantik dan sebagainya. Karena juga orang-orang berzina dengan dia, ya. Ya, ini memang agak bahaya hari-hari ini, makanya saya menghindari kalau ada orang mau konseling gitu, akan ada yang perempuan saya selalu usahakan tak serahkan istri saya. Kalau mereka tetap mau dengan saya, berdua apa tidak. Ya saudara, ini hati-hati. Contoh kata daging itu bahaya, ya roh itu lemah. Daging itu lemah, roh penurut. Daging itu membawa kemana-mana, roh bisa kalau nggak kuat bisa begitu. Ya, Isabel itu menggoda gairah orang kayak Isabel. Ya Anda tahu ya seksual itu pornografi itu apa? Adiktif atau apa kan? Itu pengen terus nggak bisa lepas. Ini dari apa? Dari penyembah berhala. Dia berzina rohani dulu, enggak pure murni dengan Allah. Nah, dengan Yesus. Tapi Yesus plus selalu. Nah, plusnya macam-macam, saudara. Plusnya macam-macam. Biasanya nambahnya plusnya kayak jemaat yang di Korintus ya, atau di Ibrani 5 dan 6 itu duniawi tambahannya. Iblis hanya bisa masuk pengaruh Isabel ini. Ya, jangan lupa ya. Itu dengan selalu ingat seperti Yesus tuh lihat kemuliaan dunia, ya sudah lihat sujud nyembah aku, nggak usah nyangkal Bapak, nggak usah, tetap engkau anak Allah silakan, tapi plus aku. Nah kalau orang tidak strict dengan firman yang ngerti betul, ya imannya sungguh-sungguh dengan Kristus, ya Bapa, Yesus dan Roh Kudus, pengen sesuatu yang duniawi, yang kenikmatan daging, keinginan mata, itu makanan empuk nabi palsu. Iblis tahu itu bisa masuk. Ya, tapi Tuhan selalu memberi kesempatan bertobat. Ya, bertobat. Kalau masih sudah terlambat, ini peringatan keras. Nyahlah daripada hadapanku sekalian semua pembuat kejahatan. Ingat ya, Anda tidak keluar buahnya, tidak melakukan firman Tuhan. Anda ngerti, belajar, lakukan, dengar dari pendetamu, dengar dari suamimu. Tidak Anda melakukannya, tidak masuk surga. Hati-hati ngejar karunia itu. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ini Isabelnya, ke atas ranjang orang sakit. Ya, dan nikmati ranjang bisa merasakan kenikmatan dunia, kedagingan dia, ya, terangsang terus, ya, seperti itu. Akan dilemparkan Tuhan ke ranjang, tapi ranjang orang sakit, setimpal.
Anda banyak ya orang-orang yang seks bebas dan sebagainya. Anda tahu ya, banyak yang mematikan seperti HIV, AIDS, ya, Ebola semua gara-gara seksual. Ya, virus yang mematikan betul. Ya, hati-hati. Ya, upahnya selalu sakit. Berapa kali saya ngomong ya, Anda sakit, saya sakit, bangkrut dan sebagainya, ambruk ya misalnya. Itu buat saya tidak takut, itu jalannya untuk bertobat. Ada 1 Petrus 4 kan ya, penderitaan badani yang kita alami ini ya akan menghentikan dosa. Ya, kalau saya bangkrut dan sebagainya itu baik, diam aja. Dan cuma berendam Pak, ya minum firman Roh Kudus, berendam cuma basah luarnya. Ya, masuk firman, minta Roh pertobatan menguatkan kita, biar ngerti. Nggak usah cepat-cepat keluar. Kuat apa? Campur tangan akan bekerja terus. Ya, penyataan Tuhan akan bekerja. Semua Anda tahu. Badai besar, seringkali kita akan melihat kemuliaan Tuhan besar. Tapi nggak ada, kepengen cepat-cepat nggak ada. Ya. Selalu ada tabur tuai. Anda nikmati apa, super tepat tidak segera, pasti dikasih hukum tabur tuai. Biar ngalami dulu supaya Anda bisa bertobat. Selalu begitu ya. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia, ya, yang dengan dia pribadi, ya, akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dan perbuatan-perbuatan perempuan itu. Yang pengikutnya, yang terpengaruh sama dia, bahkan yang berzina dengan dia, ngikut secara pengajarannya dan sekaligus berbuat hubungan seks dengan dia, itu banyak loh. Ya. Saya ketemu beberapa orang pendeta-pendeta ya, banyak ya, pendeta jatuh termasuk katarisnya dan sebagainya, banyak saudaraku ya, WL-nya dengan pendeta banyak ya, hati-hati ya, itu juga diberi kesempatan untuk bertobat. Kalau tidak bertobat ini lebih parah ya. Akan kulempar kesukaran besar. Kesukaran besar itu orang nafsirnya bisa lebih parah pada orang sakit, ini teman takut tuai. Tapi ini kesukaran besar itu bisa mengalami lebih daripada itu. Tak cuma sekedar takut tuai. Tapi di mana bertobat. Ada orang yang nafsir nanti kesukaran besar nanti apa ya sampai hukuman kekal segala ya. Ini kaitan dengan ini dengan ayat bawahnya. Ya. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Anak itu juga pengikutnya tuh anak-anak. Ya. Anak-anak ikut dia. Kumatikan. Ini teksnya hampir mendekati itu sama dengan kematian kekal. Kumatikan. Ya toh? Kalau manusia bisa dimatikan tubuh. Tapi kalau Yesus ngomong kumatikan, selesai itu. Tapi kalau nggak mau bertobat loh ya, jangan lupa ya, bertobat, ada kesempatan untuk bertobat. Ya. Jadi jalan Anda makin sempit buntu, ya, jadi sakit ataupun juga namanya bangkrut dan sebagainya sedang terpuruk ke bawah. Ingat jemaat Smyrna, itu jalan terbaik itu. Ya. Anda dengan begitu bisa mengadakan apa lagi? Maka kesehatan, duit nggak ada, ya, nggak ada andalanmu. Ayo kembali ke Kristus, kembali kenal Dia. Tidak perlu ngulang nggak apa-apa. Jemaat Efesus balik bertobat, telah jatuh demikian dalam, balik. Padahal jatuhnya bukan dosa loh itu loh, jatuhnya pelayanan sungguh-sungguh loh, menderita berkristus. Tapi melupakan gnosko itu dia. Ya, kasih mula-mula itu punya waktu intim dengan Tuhan yang dia lupakan, dia tinggalkan karena pelayanan. Karena kesibukan yang lain. Hati-hati ya, itu mungkin buat apa yang tanya kemarin ya, logika berpikir dan logika iman. Ya, Anda tahu yang dua-dua penting sebenarnya ya. Asal berpikirnya logos saja juga firman, imannya kan rema ya, dua-dua punya waktu khusus ya. Logika itu ya logos, logikos itu hampir sama, itu pemikiran Allah ya, logikanya itu baiknya dari Allah. Kumatikan ya, bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Menguji batin itu saya kasih tahu saudara ya. Bertobat itu dimulai dari mana? Dari hati, bukan tindakan dulu. Itu saya mau ngomong buat kita semua, termasuk saya ingat baik-baik. Bertobat itu ada menyesal dengan hati hancur. Tahu? Hancur hati dulu. Kita hancur hati. Hati remuk Tuhan tidak akan biarkan tuh. Ada lagunya tuh, hati yang hancur itu Tuhan senang gitu ya, dipulihkan kembali.
Kalau Anda langsung berubah, saya khawatir Anda munafik, pengen dilihat orang. Tuhannya batin dulu, hati. Nah, misalnya katakan dari hati ini muncul segala kehidupan yang lain. Hati tidak bisa bohong, tidak bisa munafik. Bertobat itu di hadapan Tuhan dulu lebih penting daripada di hadapan manusia. Kalau di hadapan Tuhan sudah clear betul, Anda minta Roh Kudus tolong untuk mengerjakan apa yang Tuhan mulai lagi baru. Tapi harus bertobat dulu di hadapan, karena Tuhan lihatnya hati. Anda tingkah lakumu, orang lihat top, luar biasa, termasuk pelayananmu, kerjamu luar biasa, tapi hatimu nggak benar, kasihmu nggak ada, motivasimu keliru, nol di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hati. Samuel bilang kepada Isai dan lainnya, manusia mau lihat perawaan, penampilan, waktu milih Daud itu ya, dua melihat hati. Daud kalau jadikan raja tidak ada hitungannya, kakaknya tentara-tentara lebih cocok jadi raja. Samuel hampir terkecoh, semua orang terkecoh mau lihatnya penampilan, tapi Tuhan lihatnya hati. Ingat ya, hati, batin orang. Ini kan yang kita belajar tentang pertemuan mata dua, memisahkan roh dan jiwa. Batin, hati itu ada di roh. Ya, karena jiwa baru ngatur, kalau rohmu kuat atau jiwamu, tingkah lakumu berubah. Nah, kok kita berubah. Ya. Saya mau teruskan, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai 26, belum ya. Tapi kepada kamu, yaitu orang-orang yang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, ya sebagian yang nggak ikuti Isabel, ikut tetap ke Kristus, anak manusia itu, tidak menyelidiki apa yang mereka, dia nggak mau ikut campur-campur, mau masuk dulu, nanti iblisnya seperti apa, jiwanya bagaimana, nggak mau ikut, aku firman Tuhan satu-satunya, ya, nggak boleh ikut. Aku tidak menanggungkan beban lain kepadamu, cuman ini aja, yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Apa? 4 di atas tadi. Kasih, mendatangkan pelayanan, iman, mendatangkan ketekunan. Supaya pekerjaan kita yang makin hari makin lebih banyak daripada yang awal-awal. Sekali kita bangga bahwa pertobatan awal kan ya. Bertobat, sekarang biasa. Keliru, terbalik. Makin hari makin luar biasa. Makin banyak untuk Tuhan, makin kudus, makin benar itu. Banyak orang cerita dulu tuh, bertobat saya dari dosa, bla bla bla, dosanya sebutkan banyak sekali itu. Terus saya pelayanan luar biasa. Pertanyaan sekarang bagaimana Pak? Kalau dulu luar biasa, hari ini sempurna. Kayak kita baca berapa? Imam luar biasa, imannya sekarang iman yang sempurna. Orang banyak enggak? Karena jaga api itu, jaga padam itu, wah Anda perlu punya ginosko tadi, tiap hari dengan Tuhan. Saya percaya, masalahnya kalau kita nggak punya kasih mula-mula itu, Anda nggak punya kasih mula-mula, ya tidak bisa menikmati firman Tuhan. Saya ngomong sama teman siapa, Steve atau siapa ya, kasih mula-mula itu hanya bisa muncul, orang bisa tahu kasih mula-mula punya waktu dengan Tuhan. Itu kalau dia ketemu Yesus, karena dia korban mati di kayu salib. Kalau Anda hanya, dan saya kenal Yesus sebagai pemberi berkat, mujizat kesembuhan, orang tidak mungkin hancur hati. Senang, bersyukur, nangis-nangis ya. Tapi saat itu nggak mau datang ke Tuhan. Tuhan kau mau apa hidup? Ya saudara, hati-hati betul. Ya, hati-hati. Ya, jadi orang-orang yang tahu Yesus Kristen itu, Yesus seperti pesalib. Teman-teman siapa namanya? Mungkin Pak Riko ya. Riko nanya, anak-anak muda jarang mau baca kitab pribadi hari ini. Saat teduh. Ya mesti, karena dia lahir tahu orang tuanya Kristen baik semua gitu ya. Allah baik, mengasihi dia, lihat orang tuanya dan sebagainya. Dia tidak pernah ketemu apa Kristus yang mati, nebus dosanya karena disalib, nebus dosa. Kalau orang baik terus, dia nggak merasa orang berdosa. Tidak merasa orang berdosa, tidak perlu juru selamat sebenarnya. Hanya perlu berkat, iya. Perlu kuasa, iya. Perlu Tuhan menyertai kita, iya. Tapi tidak perlu salib. Kalau Anda tidak ngerti salib, Anda tidak pernah mau ginosko dengan Tuhan. Ngapain bawa waktu? Yang lebih baik nyanyi, berdoa, bisa 2-3 jam, firman no. Ingat Mazmur 1 ya. Saya ingat Mazmur 1 setelahnya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan dengan orang fasik, tidak berdiri dengan orang berdosa, tidak duduk
dengan pencemooh, tetapi yang kesukaannya firman Tuhan, Alkitab hari ini, dan merenungkannya siang dan malam. Ginosko itu merenungkan, bukan sekedar baca. Kalau Anda merenungkan, ya akan berbuah, Anda akan lolos. Anda kan tidak bisa terpengaruh orang fasik, orang berdosa atau orang pencemooh. Anda tidak akan terpengaruh. Banyak orang hari ini, orang Kristen ya, terutama anak-anak, baca mungkin ya dipaksa baca, mungkin baca. Tapi merenungkan nggak mau merenungkan. Merenungkan itu kayak orang belajar kok, mau ulangan loh. Belajar merenungkan, menghafal merenungkan, mau mengerti. Karena seperti ulangan. Ulangannya apa? Di kehidupan yang sehari ini. Saat teduh pagi, ngerti ulangannya sepanjang hari. Bisa menang. Kalau Anda tidak merenungkan, tidak pernah bisa menang. Karena kan berbuah sepanjang waktu, kata Mas Mor. Ya, saudara, itu pegang baik-baik. Kasih Tuhan jaga terus, iman jaga terus. Dengan Ginosko. Kita kenal dia lewat firman Tuhan, dia mengenal kita pribadi. Dan barang siapa menang, ya maka sampai akhir betul tidak mau takut, nggak takut sama Isabel yang orang kedua ini, ya menentukan hidup mati mungkin ya, atau menunjukkan orang atau diusir dari gereja, tidak pernah takut karena dia takut karena anak manusia, ya anak Allah, pribadi kedua dari Allah yang berkuasa itu. Dan siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Tadi ya, iman, kasih, pelayanan, dan ketekunan. Kepadanya aku karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Nah, Isabel memerintah ini lebih memerintah lagi. Ya, terus dulu. Dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti putih matahari Bapakku. Ini kita bisa lihat di Wahyu, Wahyu yang lain. Anda bisa lihat Wahyu 11 yang mulai ya. Nanti betul-betul nikah dari 1000 tahun ya. Wahyu 19 ayat 11 maksud saya. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Yang menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikannya nyala api. Sama ya. Di atas kepala itu terdapat banyak mahkota. Karena ini sudah diberikan juga mahkota itu. Ya, jemaat di Smyrna yang bertahan terus sampai kesudahnya, dan padanya ada tulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Jadi memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Ya. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus putih bersih. Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang yang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dia akan menggembalakan mereka dengan gada besi dan dia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama raja, segala raja, tuan, segala tuan. Ya. Jadi dijelaskan betul bahwa dia ini yang akan memerintah. Wahyu 11 juga ada, bisa baca sendiri ya. Peminat 1000 tahun itu kita diajak memerintah bersama. Jadi lebih baik setia takut sama Yesus, anak manusia itu. Pribadi kedua, jangan Isabel dibandingkan Isabel ini. Kristus Yesus. Ini sementara. Nanti kok kamu memerintah bersama dengan aku. Entah gaya 10 tahun, entah di surga juga kamu jadi pemerintahan kayak pemerintah. Semua bangsa-bangsa. Ya. Ya pertanyaannya Pak Anja tadi, itu jadi kerinduan kita harus. Kalau ada rinduannya berkat dari itu ya tidak terima gitu pasti tidak tahan sampai akhir, tidak bisa menang. Statement terakhir ini pentingnya meminta bangsa-bangsa dengan permohonan seperti tembikar itu maksudnya apa? Yang tidak benar terus 1000 tahun dibenerin. Anda dihancurin kalau tukang periuk kan, saya banyak ya, tembikar dihancurin, dibentuk kembali. Jadi orang-orangnya kan yang setia sampai akhir dan menang sampai di bawah kepalanya itu pemerintah bersama itu mengucap bangsa-bangsa yang sama kaca 1000 tahun itu ya, semua orang kan diperintah. Yang salah dibenerin, yang nggak mau akan betul-betul di hukumannya apa, saya nggak nanti betul-betul bisa kakak-kakaknya tembaga, jadi kamu kan betul ditunggu dulu bertobat. Baca 10 tahun itu betul-betul luar biasa. Anda bisa baca pelan-pelan di 10 tahun ya sampai Wahyu 19 dan terakhir itu. Itu yang Paulus katakan, pendeta zaman sekarang ini di Roma 8 tidak sebanding kemuliaan yang akan datang. Saudara lihat kemuliaan begitu loh saudara. Ya. Nanti kan apa ya, hidup ini
bukan yang enteng sih. Anda akan melalui dengan kekuatan terakhir gitu kira-kira begitulah. Pelayanan sampai habis. Ya. Kalau pelari-pelari jarak jauh itu makin Anda bisa bedakan pelari profesional atau tidak dari putaran terakhirnya. Pelari yang tidak profesional, nggak juara dunia, ya makin pelan, tapi juara dunia makin terakhir, makin speed. Finish stronger dia mau. Dan kepadanya juga akan dikaruniakan bintang timur itu siapa? Yesus sendiri. Nah, persoalannya ini kita tahu tadi kan, kayak Matius 7, yang bisa memerintahkan nabi palsu segala perginya di hadapanku, ya, tidak boleh tinggal di surga karena tidak punya ginosko, karena di bakal itu harus paling mengenal, ya. Yesus bahasa 3, bintang timur itu Kristus akan jadi suami kita. Persekutuan pribadi Isabel itu kan perzinahan dengan perempuan. Nanti kita gereja perempuan dengan suami yang kudus yang betul, bukan Isabel. Ya. Bukan rasa nafsu, bukan, tapi dengan cinta agape yang kudus. Persekutuan pribadi ginosko betul, itu kekal sampai di surga. Makanya mulailah hari ini, saudara. Rindukan bintang timur tiap hari dengan firman Tuhan. Anda ini harta terbesarku gitu loh. Kadang boleh ambil yang lain, tapi jangan ambil Yesus dalam itu. Allah, jangan tinggalkan rohmu dalam jangan kau tinggalkan. Aku minta ampun sungguh-sungguh, jangan kau tinggalkan Tuhan. Kita ini kalau memulai rindunya hanya Kristus harusnya, bukan rindu yang lain. Aku bangun sakit parah, tidak akan nyerah. Beriman, beri kasih, aku terus mengasihimu sampai akhir. Karena aku rindu ketemu dengan kau di sana. Bersekutu bersama kau setiap saat. Bintang timur lambang apa ya? Cahaya yang terus menerangi saudara. Anda nikmati cahaya sehingga kemuliaan dunia itu sirna. Ini cahayanya lebih besar. Kayak matahari, bintang itu kan matahari. Matahari itu seperti bintang, bercahaya. Planet nggak mengeluarkan cahaya. Rindukan itu saudara. Hari-hari kerinduan saudara apa? Memerintah dan bisa katakan bintang timur setiap saat akan berdiri saudara, kekasih untuk akan jadi raja, kita akan minta bersama dengan dia. Nanti pengaruh kenikmatan dunia ya yang disebarkan siapa nabi palsu atau siapa saja, Anda tidak tergoda. Jadi ini kita membandingkan dua oknum. Yang ini oknum berdosa Isabel, orang kedua yang punya kuasa dengan palsu, mujizat palsu dan sumber palsu, ya, sehingga ujungnya kenikmatan daging para serigala ini, ya. Anggap pornografi, seksual, ingat ya, misalnya ngomong jebakannya apa, saudara? Trapnya itu kita, hukumnya apa? Semua hal pornografi dan itu semua boleh 17 tahun ke atas. Kita ini lihat dengan santainya, ya. Bapak Yusa kemarin tangkap polisi itu, baru umur 10 tahun katanya. 10 tahun ke atas nggak apa-apa. Jangan bilang nggak apa-apa. Kata Pak Bambang itu mengikat. Itu adiktif, itu bukan, itu pengen menambah terus. Narkoba itu kan seperti itu, Pak Yusa cerita. Kan terus nggak bisa hilang, Pak Yusa cerita betapa parahnya, nggak bisa hilang. Hilangnya dengan Roh Kudus, dengan firman. Kelakuan makan persis dengan firman, merenungkan siang dan malam. Ya, rohmu kuat, pembaruan akal budi, kita ngerti kehendak Allah yang baik, berkenan dan yang sempurna. Rindukan saudara. Sakitnya biasa ya, siapa bertelinga dalam mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Dengar hondarga gampang, dengar roh tidak bisa. Kata Matius katakan, masuk tempat tersembunyi, sepi betul. Kok sepi hanya dengan Tuhan, ya. Makanya pagi-pagi Yesus sebelum mereka bangun, tapi si gelap dia bangun duluan. Saya biasanya malam, sama malam dengan Tuhan. Pokoknya rohku siap, Tuhan mau bicara, aku siap mendengar. Tidak bisa sambil jalan, sambil ke pasar, sambil dengan musik, tidak bisa. Ya bisa sambilan, tapi kalau yang mau khusus-khusus Anda kekasih sama kekasih tidak mungkin ramai-ramai orang. Ya. Intimasi ginosko itu seperti orang hubungan seksual suami istri. Nikmati berdua tok dengan bintang timur itu dengar roh itu nggak gampang. Tapi itu penting, kalau nggak dengar roh kita nggak ngerti firman-nya bagaimana nanti Tuhan ngajarinya. Anda yang baca tok merenungkan itu dengar roh. Ngajar maksudnya apa Tuhan, bagaimana, dan terusnya. Pertanyaanmu kan diselesaikan di benakmu ini. Begitu selesai, Anda keluar, menang. Sepanjang hari ujianmu bisa gol. Pasti menang. Tuhan berkati, saya kembalikan ke Pak Yusa. Ya, terima kasih. Cukup ya saya kira ya, udah jam 9.30 nih.
Saya kira cukup ya. Cukup. Ya. Begitu sampai minggu depan lagi. Terima kasih saudara-saudara. Dan malam hari ini saya minta siapa yang mau doa silakan. Ada apa Pak Andi yang doa deh Pak Andi. Pak Andi yang doa deh Pak. Pak Andi. Doa buat kita Pak. Ya, Pak Isa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan sudah berbicara melalui Roh Kudus-Mu pada kami melewati Pak Hundarka. Biarlah kami boleh belajar tema yang penting hari ini Tuhan, supaya boleh meningkatkan kehidupan iman kami, dan kami sadar bahwa kami harus tetap melekat berjalan bersama dengan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan melalui firman-firman-Mu, bukan hanya pelayanan-pelayanan yang diutamakan melalui karunia-karunia Tuhan, karena karunia itu semua adalah anugerah Tuhan, karena kami boleh dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang sudah disampaikan melalui Bible Study malam hari ini. Kalau sebentar kami boleh berpisah, damai sejahtera Tuhan menyertai kami semua. Setiap apa yang kami lakukan, Tuhan berbuat itu berhasil. Tuhan berkati kami, berkati seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.